Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan saya ucapkan untuk anakku selamat tahun baru 2021, khususnya untuk anak-anakku kelas 8 SMP Institut Indonesia Semarang. Untuk pagi yang cerah ini, tepatnya di hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, PJJ atau pembelajaran jarak jauh dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi yang baru, yaitu bab 8, meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya marilah kita awali PJJ dengan membaca suratul Fatihah dan doa belajar. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Bapak Ibu guru yang berada di sekolah diberi kesehatan, kelancaran semuanya, dan orang tua kalian diberi rezeki yang banyak, yang halal berkah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinah bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Razitu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk anak-anakku kelas 8. Setelah kalian membaca doa, jangan lupa kalian mengisi daftar hadir terlebih dahulu di Google Form. Kemudian kalian silahkan mengerjakan tugas, yaitu merangkum buku paket bab 8 halaman 132 sampai 151 di buku catatan atau di buku tugas dan dikirimkan ke saya. Dan untuk lebih jelasnya kalian bisa membuka file tugas ke-1, yaitu dibuka juga di Classroom. Maka untuk itu kalian pahami bahwa di bab yang ke-8 ini adalah tentang iman pada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk anakku yang Bapak Asim cintai dan Bapak Asim banggakan, kalian bisa menyimak materi tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah atau meladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang A, yaitu pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri-ciri seorang Rasul, jumlah Rasul, mukjizat sifat Rasul. Kemudian yang B, tanda-tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Bapak Asim cintai dan banggakan, Bismillahirrahmanirrahim. Di bab 8 ini, iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu standar kompetensi. Kalian nanti bisa meningkatkan keimanan pada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian KD atau kompetensi dasar. Yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan tanda-tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dua, menunjukkan contoh-contoh perilaku beriman pada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan pada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang Bapak Asim cintai dan banggakan, yang A, pengertian iman pada Rasul-Rasul Allah. Iman pada Rasul-Rasul Allah adalah berarti mempercayai bahwa Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang diutus dan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran Allah atau wahyu yang diterimanya kepada umat manusia agar dijadikan sebagai pedoman hidup. Kemudian perbedaan antara Nabi dan Rasul. Untuk anak-anakku harus bisa membedakan antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri tanpa berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Sebagai contoh, Nabi Khidir itu adalah Nabi yang diberi tugas oleh Allah tapi untuk dirinya sendiri, tidak boleh disampaikan. Kemudian Rasul
adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu yang selain untuk dirinya sendiri juga berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Jadi berbeda Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu dia diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tapi hanya untuk dirinya sendiri. Dan Rasul untuk dirinya sendiri dan harus disampaikan kepada umatnya. Kemudian tugas para Rasul adalah sama, yaitu yang pertama membawa berita gembira atau peringatan kepada umatnya. Yang kedua, menyuruh umat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang harus kita sembah dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menyeru pada umat untuk beriman kepada Allah tanpa pengkultusan terhadap para rasul itu. Yang keempat, mengajarkan seluruh umat agar senantiasa mempelajari kitab suci yang diturunkan kepadanya sebagai pedoman hidupnya. Anak-anakku, kemudian ciri-ciri seorang rasul adalah laki-laki, sehat, jasmani dan rohani, punya akal yang sempurna, berjiwa ismah. Ismah itu artinya adalah jiwa mampu mengendalikan diri dari berbuat dosa atau kesalahan. Berasal dari keturunan orang yang baik-baik. Inilah ciri-ciri seorang rasul. Kemudian hak-hak Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah ditaati dan diikuti segala sunnah-sunnahnya, keputusan dan ketetapannya. Yang kedua dicintai dengan melaksanakan ajarannya. Yang ketiga dihormati sesuai dengan kedudukannya. Yang keempat mencintai sahabat dekatnya serta keluarganya. Yang kelima adalah membacakan sholawat atas diri Nabi. Kemudian jumlah Rasul. Perlu kalian ketahui bahwa Imam Mahdi atau Imam Ahmad dari Abu Dzar meriwayatkan dalam hadis bahwa jumlah Nabi 124.000 orang, sedangkan Rasul berjumlah 315 orang. Rasul yang dikisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ada 25 rasul. Sehingga Rasul yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an 25. Ini ya. Kemudian nama-nama 25 rasul. Yang pertama adalah Adam, kedua Idris, ketiga Nuh, 4 Hud, 5 Soleh, 6 Ibrahim, 7 Lut, 8 Ishak, 9 Ismail, 10 Yakub, yang 11 Yusuf, yang 12 Ayub, 13 Su'aib, 14 Harun, 15 Musa, 16 Ilyasa, 17 Zulkifli, 18 Daud, 19 Sulaiman, 20 Ilyas, 21 Yunus, 22 Zakaria, 23 Yahya, 24 Isa, dan terakhir yang ke-25 adalah Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Nabi yang sudah disebutkan dalam Al-Quran berjumlah 25 orang. Kemudian mukjizat setiap Rasul. Jadi mukjizat itu apa artinya anak-anakku? Mukjizat adalah suatu kejadian yang luar biasa yang menyalahi adat, kebiasaan dan hukum sebab akibat dan dikaruniakan Allah kepada Rasulnya. Jadi mukjizat itu kelebihan yang luar biasa, keajaiban yang luar biasa yang tentunya yang dimiliki oleh Rasul yang sudah disebutkan dalam kitab Al-Quran. Kemudian contoh mukjizat para Rasul. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim. Mukjizatnya apa? Keistimewaannya apa? Tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian yang keenam atau yang selanjutnya, tongkat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular besar yang begitu luar biasa yang memakan habis ular ciptaan tukang sihir Raja Fir'aun. Jadi kelebihan Nabi Musa alaihissalam itu begitu luar biasa, yaitu tongkatnya bisa menjadi ular. Kemudian Nabi Musa sudah kita ketahui, kemudian Nabi Isa alaihissalam mampu membuat burung dari tanah, kemudian menyembuhkan penyakit kusta tanpa pengobatan dan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Inilah kelebihan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, dia mukjizatnya adalah yang terbesar, yaitu Al-Quranul Karim, yang kita selaku umat Islam
wajib untuk mempelajari, membaca, dan mengikuti apa yang ada dalam kandungan Al-Quranul Karim. Kemudian yang isi kandungannya serta keindahan bahasanya tidak ada yang menandinginya. Inilah kelebihan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tapi dalam sisi lain, Nabi Muhammad juga punya kelebihan, di jari-jarinya dapat mengeluarkan air. Kemudian Nabi Muhammad Rasulullah SAW dapat membelah bulan. Itulah kelebihan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian teman-teman aku yang B, tanda-tanda beriman kepada Rasulullah, yaitu yang pertama sikap mental, mempercayai para rasul atau nabi Allah. Yang pertama adalah manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Inilah rasul yang wajib menyampaikan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan kepada umatnya. Kemudian dua, wajib mempunyai sifat mulia, yaitu sidik, artinya benar atau jujur. Kemudian amanah, artinya jujur atau dapat dipercaya. Jadi sidik artinya benar, perkataannya benar, ucapannya benar, ya. Amanah, dapat dipercaya. Kemudian tablik, artinya menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, diwajib untuk menyampaikannya. Selanjutnya fatonah, artinya cerdas, cendekia, pandai. Inilah sifat wajib Rasul yang kita ketahui. Kemudian tanda beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada yang termasuk ulul azmi, nabi dan rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa selama melaksanakan tugas risalahnya. Inilah pengertian dari ulul azmi, yaitu dia mempunyai kesabaran, ketabahan yang luar biasa selama melaksanakan tugas risalahnya, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam. Inilah ulul azmi yang sudah disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang keempat, bahwa Nabi Muhammad adalah penutup seluruh nabi, sehingga Nabi Muhammad punya gelar Khatamul Anbiya, artinya penutup para nabi dan rasul, dan bertugas menyempurnakan agama samawi. Selanjutnya teman aku yang B atau yang kedua ini sikap lahir, menaati risalah yang disampaikan Rasulullah. Quran surat Al-Hasyr surat yang ke-29 ayat 7 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma lahakum anhu fangtahu wa taqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah amat keras hukumannya. Kemudian melaksanakan seruan Rasulullah untuk beriman, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat 36 disebutkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan sesuatu pun. Kemudian yang ketiga adalah giat dan rajin bekerja. Ini disebutkan bahwa yang artinya tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usahanya. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Anak-anakku yang Bapak Asmi cintai dan banggakan, selanjutnya selalu mengingat, memahami dan berperilaku sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, melakukan usaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya, seperti meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memelihara dan meningkatkan iman dan takwa,
kemudian meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Tentu demikian materi tentang iman pada Rasulullah. Maka kita selaku muslim wajib meyakini adanya rukun iman yang berjumlah 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman pada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman pada kitab-kitab Allah. Yang keempat adalah iman pada Rasul-Rasulullah. Yang kelima, iman pada hari kiamat. Yang keenam adalah iman pada qada dan qadar atau takdir. Itu anak-anakku, maka dalam suasana COVID-19 mari kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan keluar kepada orang-orang yang selalu meyakini adanya Allah, meyakini adanya malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Itu anak-anakku, mari kita tetap semangat untuk mengikuti PJJ pembelajaran jauh, dan kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir. Demikian, terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindo sang juara. Terima kasih.